Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita mendengar ayat-ayat Allah yang Allah terangkan dalam suratul Jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila dipanggil kalian azan untuk hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah bergegas menuju zikrullah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai hari yang mulia ini sama seperti hari biasa. Bagaimana adab-adab Jumat tidak kita perhatikan. Yang dulu disebut oleh Nabi SAW, man massal hasa, siapa yang megang kerikil, karena masjidnya pakai kerikil. Sekarang siapa yang megang HP atau yang lainnya, faqad lagha, sia-sia Jumatnya berubah menjadi zuhur. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian di hari yang mulia ini perbanyak juga salawat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ngantuk pindah tempatnya, jangan diam di tempat, ada setan di sana. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Pada kesempatan yang mulia ini ada satu akhlak yang mana ini adalah akhlaknya iblis. Dengan sebab ini dia diusir dari kerajaan langit. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Shad. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Semua bersujud kecuali iblis. Malaikat semuanya bersujud kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, wastakbar, dia sombong, dan dia termasuk orang-orang yang rugi dan orang-orang kafir. Akhlak al-kibir, kesombongan, ini ada pada setiap orang. Dan ini akhlak yang menyebabkan kita tidak mendapatkan hidayah petunjuk Allah Azza wa Jalla.
Sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya, "Sa'asrifu an ayati alladhina yastakbarun." Aku akan palingkan ayatku dari orang-orang yang sombong, orang-orang yang kibir. Maka orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada hari akhir, sombong harus dikubur dalam-dalam dan harus jauh dari diri kita. Dan kesombongan ini telah disebutkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya seberat semut hitam yang paling kecil dari kesombongan, dari kibir. Faqama rajulun. Ada sahabat yang berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita anna rajulan yuhibbu an yakuna thawbahu nadhifun wa na'luhu hasanun." Bagaimana ya Rasulullah? Ada seorang pakaiannya inginnya yang bersih, rapi, bagus, sandalnya yang bagus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa dzaka. Bukan itu yang namanya kibir. Al-kibru batarul haq. Yang namanya kibir adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, pasangannya meremehkan orang lain. Dan sikap meremehkan orang lain berpasangan dengan kesombongan. Ini telah dimaktub juga dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Arba'un fi ummati min umuril jahiliyati la yatrukunaha." Ada 4 hal di tengah-tengah umatku ini, bagian dari perkara jahiliyah, susah ditinggalin. Masih sampai sekarang. Kalau tidak benar-benar belajar agama ini. Mana dia? Al-fakhru bil ahsab. Bangga dengan keturunannya. Pasangannya pasti meremehkan keturunan orang lain. Siapa kamu? Saya ini. Siapa engkau? Yang ketiga, wal istisqa bin nujum. Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Oh, ini hujan turun karena bintang ini, bintang ini. Kalau ada bintang ini bakalan begini, begini, begini. Islam telah menerangkan bintang fungsinya hanya 3. Hiasan langit, penunjuk arah, kemudian pelempar syaitan. Yang keempat, perkara jahiliyah yang ada di tengah umat Islam susah ditinggalkan kecuali dia benar-benar ingin mendapatkan hidayah Allah, menjalani petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-niyahah, meratapi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Anak Adam tidak berhak untuk sombong. Maka pernah ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu baru masuk Islam. Ditanya dia di Madinah, "Salman, siapa bapakmu?" "Saya, bapak saya fulan, disebut Quraisy, suku yang tertinggi yang paling mulia." Nabi SAW mengatakan, "Da'uha fa innaha muntina." Tinggalkan, itu busuk. Kenapa? Kulluna min Adam. Sebab semua kita ini dari Adam semuanya. Wa Adamu min turab. Dan Adam itu adalah diciptakan oleh Allah dari tanah. Maka Nabi SAW menerangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, bagaimana bahayanya orang-orang yang kibir, yang menolak kebenaran dengan berbagai macam alasan, kemudian meremehkan orang lain pasangannya. Ini biasa, terutama yang muda-muda, yang punya sifat keterbukaan pemikiran. Begitu mendengar suatu dalil, mendengar suatu kebenaran, dia pegang, dikasih tahu yang tua. Yang tua mengatakan, "Enak, kamu belum lahir saya sudah hafal dalil ini," tapi dia tidak mau mengikutinya. Apa kata Nabi SAW? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-kibriya'u ridai." Kesombongan itu selendangku, kata Allah. Kesombongan selendang Allah. Man naza'ani fi, siapa yang berusaha mencabutnya dariku,
meletakkan kesombongan itu pada dirinya, adzabtuhu, kata Allah, aku siksa dia. Maka kita sebagai kaum muslimin, anak Adam, yang wajib bagi kita adalah at-tawadhu'. Apa itu tawadhu'? At-tawadhu' adalah qabulul haq, menerima kebenaran dari manapun dia datang. Itulah dia adalah sifat orang-orang yang beriman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqi. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh berbahaya penyakit sombong ini, kibir. Dan ini penyakit yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Maka jangan sampai penyakitnya iblis menjangkiti umat Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah berdoa. Apa kata doanya? Namun orang salah memaknai hadis ini. Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin. Orang mengatakan ini miskin, fakir. Tidak. Wa amitni miskina. Matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Dan bangkitkan aku di tengah golongan orang-orang miskin. Para ulamaul hadits menjelaskan hadits ini bukan maknanya ya Allah matikan aku fakir. Bukan. Haditsnya mengatakan miskin. Al-miskin minal maskanah. Yaitu orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang merendah. Ya Allah, hidupkan aku merendah. Matikan aku dalam keadaan merendah. Dan bangkitkan aku di tengah orang-orang yang merendah. Dan ingat, orang yang merendah, dialah yang semakin tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Wa ma tawadha'a 'abdun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang merendah karena Allah, melainkan pasti Allah angkat dia, para hadirin. Dan ingat, at-tawadhu' ini lawan dari al-kibir. Al-kibir, kesombongan, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Wat tawadhu', merendah adalah menerima kebenaran dan menghormati orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Cukuplah satu nasihat ini. Ketika kita hayati dan kita amalkan, selamatlah kita di dunia sampai di akhirat. Tetapi gara-gara hal seperti ini, iblis, dia dijadikan terusir dari kerajaan langit. Dan dia menjadi ashabus sa'ir, menjadi penduduk neraka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghithna اللهم أغثنا غيثا نافعا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.